Saudara, jangan terjebak utang bank ataupun KPR model apapun sampai akhir tahun 2026. Karena resesi ekonomi sebenarnya puncaknya di tahun depan. Saudara perlu tahu, kita semua akan mengalami resesi. Pada waktu saya bicara 2025 kita masuk resesi ekonomi, tidak ada yang percaya. Saya masih ingat angkat tangan saya. Tidak ada yang percaya. Waktu saya berkata emas akan tembus 2 juta di tahun 2025, diketawain. Tidak usah banyak-banyak. Waktu saya bicara nanti Gibran jadi wakil presiden, itu kunci kemenangan, tidak ada yang percaya. Begitu terjadi semua, pada bingung semua. Kan itu lah. Nah sekarang banyak orang nunggu saya. Bulan Juli ini gimana? Saya kasih tahu, ngomong sebelahnya aman. Bulan Juli ini kita akan masuk resesi ekonomi yang sebenarnya. Kenapa saya kobarkan bertahan apa adanya? Saudara, jangan terjebak utang bank ataupun KPR model apapun sampai akhir tahun 2026. Karena resesi ekonomi sebenarnya puncaknya di tahun depan. Saat ini ibaratnya orang tinju. Tidak dirasain, darah gigi copot 5, tidak terasa. Karena waktu masih tinju. Pukul sini, wah tidak terasa. Wah, semangat. Habis tinjunya, besoknya jareme. Rasa gusi copotnya, rasa bengkaknya. Nah, rasa bengkak sama copotnya itu tahun depan. Jadi saudara, selama tahun ini dan tahun depan, bertahan apa adanya dengan talenta yang ada. Ikuti saya semua, apa yang aku tahu. Ikuti saya semua, apa yang aku tahu. Apa yang aku alami. Itu bukan kebetulan. Itulah talenta. Itulah masa depan. Itulah rancangan Tuhan yang penuh harapan. Artinya apa? Kalau engkau taunya plastik, fokus plastik. Kalau engkau taunya adalah salon, fokus ke salon. Kalau kamu taunya pelayanan, fokus pelayanan. Engkau taunya itu adalah trading, lakukan trading. Tidak usah mencoba bisnis baru dulu. Karena masih uji coba. Engkau bertahan sampai 2026. Akhir tahun. Dan harga properti, harga tanah akan drop, stagnat, berhenti. Karena daya beli masyarakat turun sampai 2026. Jelas? 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 Nah, 2026 inilah puncaknya resesi. Tapi Tuhan bicara, Elohim bicara, Yahweh bicara, bahwa aku memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Siapa yang percaya angkat tangan saudara? Jadi ingat, kalau taunya adalah dokter, fokus dokter. Taunya catering, fokus catering. Untuk bertahan. Dan jangan ada pengembangan bisnis apapun sementara waktu. Kenapa? Karena ini daya beli akan drop sampai 2026. Kok bisa tahu gimana Pak Daud? Tahun 96-97 saya mengalami kecelakaan. Dan roh saya dibawa ke surga. Ditunjukkan masa depan. Sampai 2035. Dan disitulah saya diberitahu bagaimana untuk rakyat Indonesia untuk bertahan. Terutama anak Tuhan, umat Tuhan. Pak tahunya jual motor, fokus jual motor untuk bertahan. Sekarang ini adalah tahun bertahan. Dan dalam kondisi apapun, jangan terjebak utang bank ataupun KPR. Kalau sudah terlanjur gimana? Jangan nambah lagi. Stop, jangan nambah lagi. Bertahan. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jelas? Dan ingat, ada yang tanya sama saya, emas naik apa naik tidak? Saya beritahu, kalau emas 1,7, 1,6 itu waktunya beli. Tapi kalau sudah 2 juta ke atas, stop dulu.
Kenapa saudara? Lakukan aja. Dan ingat, nanti perak 10 tahun ke depan akan naik berlipat. Perak. Karena nanti akan banyak digunakan alternatif pengganti emas. Karena nanti kandungan emas yang dipakai untuk perhiasan itu maksimal hanya 30-35%. Sisanya adalah perak. Jadi nanti kemungkinan terjadi orang menikah pakai cincin emas oplosan perak. Itu 10 tahun ke depan. Jelas? 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 Jadi saat ini ada tahun apa saudara? Kalau yang usia di bawah 50, simpan perak untuk 10 tahun ke depan. Kalau yang usia 70 tahun ke atas, jangan simpan perak, keburu mati. Karena masih 10 tahun lagi. Jelas? 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 Jadi yang usia di bawah berapa saudara? 50. Beli apa saudara? Perak, investasi. Kalau di atas 70, beli emas saja. Liquid, saudara. Karena apa? Perak masih 10 tahun lagi. Udah 70, udah gini-gini, saudara. 80, hanya Tuhan yang tahu. Jadi, simpan apa, saudara? Perak. Karena perak nanti naiknya berlipat-lipat. Nanti, saudara yang main saham, ingat saya kasih tahu. Yang main saham, dan semua saham nanti engkau lihat nanti di bulan Maret. Baru engkau bergerak di saham. Nanti akan tahu perusahaan-perusahaan PT Tibika yang bertahan itu seleksi dari alam. Saudara, seleksi ekonomi. Jadi perusahaan-perusahaan yang betul-betul kuat dan bertahan akan terseleksi di tahun ini. Jelas? Jelas? Nah, baru tahun depan saudara mengambil keputusan. Dan kalau untung harus ingat Pastor Billy dan saya. Komisi 2% aja. Yang main saham bulan berapa, saudara? Bulan Maret. Akan kelihatan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Tahun ini, saudara. Yang lolos. Karena kalau gorengan saja, tahun ini lewat. Kalau tahun depan bisa lolos dari tahun ini, berarti sudah terbukti. Nah itu di bulan apa? Maret. Dan ingat saudara, saudara yang mengalami kena PHK, jangan takut dan jangan khawatir. Suatu kali ada orang dari kerja tekstil berhenti kerja. Dia bingung sama saya, Pak, saya mau kerja apa? Saya mau kemana ini hidup saya? Karena saya tahunya, saya kerja ikut orang terima gaji tiap bulan. Sekarang saya dipecat, saya berhenti. Saya mau, dan perut saya tidak bisa berhenti makan. Itulah. Dan saya harus menjalani hidup. Betul? Saya tanya sama dia, kamu taunya apa dalam hidup kamu? Saya taunya babi. Cara beternak babi, ngasih pakan babi, cara ngebiri babi, cara untuk babi gimana? Ya udah, apa yang kamu tahu dalam hidup kamu itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Siapa yang setuju mengatakan saudara? Untuk bertahan apa? Apa yang ada. Udah, dia fokus babi dan ternak babi berhasil. Dia datang ke saya lagi ngomong gini, Pak, sekarang saya berhasil ternak babi. Ingat, penting kamu jangan jadi babinya sendiri. Satu hal, bertahan. Yang kuliner, saya beritahu, yang bisnis kuliner semua, arahkan semua ke kuliner Nusantara. Karena di masa depan, Cina menguasai ekonomi Indonesia, dan nanti koki-koki Cina akan banyak di Indonesia. Asri lawan KW, menangnya asli. Betul? 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 Jadi ingat, tapi engkau tidak usah takut tentang masa depan. Masa depan indah pada waktunya. Segala masalah, segala sakit, segala penderitaan, semua ada akhirnya. Siapa yang setuju, adalah satu pesan Tuhan untuk kita, bertahan dan hidup apa darah apa adanya. Dan ingat, anak-anak muda zaman sekarang yang di bawah usia 30 tahun akan masuk generasi alfa.
hanya mengharapkan warisan, hibah, dimodali orang tua dan wasiat. Karena nanti perpajaan akan diperketat terus sampai 2035. Asal usul uang dari mana? Kamu anak muda umur berapa? 25, 5 miliar uang dari mana? Itu yang diterusi semua. Itu yang menciptakan generasi alfa. Jelas saudara? Jelas? Makanya anak-anak muda semua harus baikan sama orang tua. Kenapa? Ingat, modal, wasiat, hibah, warisan. Kok do ketawa kabeh? Ya memang nyatanya gitu dah. Ya setuju angkat tangan dah. Lah kenyataannya gitu. Tanpa dimodali orang tua, asal usulmu dari mana? Betul? Itu semua akan terjadi di tahun 2035. Dari saudara semua, saya percaya siang ini, hari ini, saya percaya kita semua bertahan. Kegelapan yang paling gelap itu sebenarnya pada waktu tahun 2020-2022. Semua yang hidup saat ini, yang berkumpul di tempat ini, itu sudah terbukti lolos seleksi alam. Itu paling gelap sebenarnya. Kalau seleksi alam aja lolos, apalagi seleksi ekonomi. Kita semua pasti lolos. Tahu enggak zamannya corona, ini tak kasih tahu. Makanya dalam hidup ini kadang lebih baik enggak tahu daripada tahu. Suatu kali,